Shalom Bapak Ibu, Shalom puji nama Tuhan, selamat hari Minggu. Bapak Ibu boleh saya undang untuk bangkit berdiri, boleh berfellowship dulu satu sama yang lain, ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Apa kabarnya di pagi hari ini gitu. Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi kami mengingatkan untuk anak-anak sekolah minggu yang masih ada di ruangan ini bisa langsung mengambil bagian nanti di lantai 2 dan juga yang ada anaknya di sini yang GC di umur atau di sekolah SMP sama SMA, kita hari ini ada Alpha di sebelah sana untuk seriesnya mereka, boleh langsung dibawa ke ruangan sebelah kita ya. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini, buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Hingga hari ini Tuhan kami datang untuk beribadah. Kiranya ibadah kami berkenanlah di hadirat-Mu. Kami buka ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama-Mu saja ditinggikan di tempat ini. Haleluya. Amin. Amin. Kita percaya kasih Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah karena Tuhan baik. Yang percaya boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan, haleluya. Kita mau nyatakan kebesaran kebaikan Tuhan di tempat ini. Mari jemaat Tuhan yang hadir, sama-sama bersorak bersama kami. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari semua bertepuk tangan bagi saudara. Masuk ke gerbangnya Tuhan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Angkat jempol kamu. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Sorak-sorakannya bagi Tuhan. Mari bernyanyi bagi Dia. Dengan iman kita mau katakan dan kita nyanyikan. Ku nyanyikan bagi Dia. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Yes. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari puji Dia. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik. Oh, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Sorak-sorakannya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi, saudara. Sorakan.
Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Mari setiap kita yang hadir, kita angkat pujian ini dengan hati dan sukacita. Yes. Mari puji Dia, kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib. Serukan bersama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib dan penuh keagungan. Mari dengan satu hati. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semua sorakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja. Tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Saudara. Mari angkat suaramu dengan kencang. Kan kudus dan membebaskan jiwa. Yes. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Selama-lamanya Engkau Raja, selama-lamanya Engkau Tuhan. Haleluya. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan, haleluya. Kita semua diberkati oleh pujian ini, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita akan menyaksikan penyerahan anak di pagi hari ini. Kita sukung dengan doa. Kita persilakan Bapak. Yang akan menyerahkan anak boleh maju ke depan, masuk ke altar. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga. Dunia bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya.
anak ketiga. Tepuk tangan untuk Tuhan. Rencananya 5. Jadi masih 2 lagi ya. Oh, yes. Haleluya. Ini anak ketiga. Kalau Kai Jonathan anak keberapa? Anak ketiga juga. Yes. Masih 2 lagi ya Pak ya. Oke. And then Lovely. Anak kelima. Oh, keempat. Nah, tugasnya lebih ringan. Tinggal 1 lagi ya. Iya. Biar semua anaknya 5, biar gereja cepat penuh begitu. Haleluya. Ya, kita bersuka cita. Tuhan memberikan anak-anak yang luar biasa kepada keluarga ya yang beribadah di tempat ini. Anak-anak kita tuh hebat-hebat. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan. Saya dapat berita gembira apabila diterima di Undip Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan. Susah itu mau sogok aja susah masuk apa. Ya, ini dengan doa dan masuk ya, diterima di Undip. Siapa tuh Rizky juga di universitas yang terkenal di Semarang juga ya. Lalu yang sudah selesai kuliah IP-nya tinggi-tinggi. Anak Pak Holi IP-nya 4 Bapak Ibu. 4 itu full mark gitu ya. Karena mereka diserahkan kepada Tuhan. Hari ini kita juga akan mendoakan anak-anak ini dan mereka akan jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Musik saja, kita mendoakan anak-anak ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat anak-anak yang dibawa kepada Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan akan menerima mereka. Engkau sendiri akan memberkati anak-anak ini yang dibawa oleh kedua orang tuanya. Haleluya. Maka engkau anak Lovely Abigail Wilona Hutahayan oleh iman kedua orang tuamu, maka kami menyerahkan engkau kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini engkau menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Engkau akan menerima segala berkat jasmani, berkat rohani yang berlimpah yang dipersiapkan Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau anak Kai Jonathan Siahaan oleh iman kedua orang tuamu, maka kami menyerahkan engkau kepada Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan mulai hari ini engkau menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Engkau akan menerima segala berkat jasmani rohani yang berlimpah dari Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau anak Jovelin Caroline Simbolon oleh iman kedua orang tua yang percaya, yang cinta Tuhan, maka kami menyerahkan engkau kepada Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini engkau menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Engkau akan menerima segala berkat jasmani, berkat rohani yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Berkati kedua orang tua. Berkati kedua orang tua. Diberikan hikmat Tuhan, kekuatan, berkat finansial, berkat rohani,
memberikan urapan Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka takut akan Tuhan. Haleluya, cinta Tuhan. Haleluya. Dan akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Menjadi kebanggaan keluarga orang tua, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dan kita katakan amin. Itu nama yang indah. Selamat ya. Selamat ya. Itu nama yang indah dari surga mulia. Takut diusirnya hati susah, dihiburnya nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan sekali lagi hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita undang hadirat Tuhan hadir mengurapi setiap kita. Tuhan, kami percaya Engkau baik. Bukti kasih setiamu Tuhan, Engkau disalibkan. Kebaikanmu Tuhan, Engkau Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun keadaan kami Tuhan. Bahkan sekalipun dalam lembah kelam sekalipun Tuhan, kami percaya masih ada pertolongan dari Tuhan. Engkau mendengarkan setiap doa anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami Tuhan mau bernyanyi bagi Engkau Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Dengan iman sekali lagi kita mau katakan, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun
berpindah, tetap percaya. Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lapar gelap, Tak mengapa asal kau di sampingku. walaupun masalahku masih ada, Tetap percaya rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. sekalipun Ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalah kami masih ada Tuhan, masalahku kami masih percaya rencana-Mu terindah bagi setiap kami, Yesus. tetap percaya rencanamu Terindah, pribadimu takkan pernah berubah. iman yang aku pegang Padamu Tuhan yang setia, iman yang aku pegang. Padamu Tuhan yang setia. Oh, Kau setia Tuhan. Rencanamu terindah bagi setiap kami, karena Engkau setia Tuhan, Engkau setia. Ada rencana yang indah, ada rencana yang terbaik di setiap pergumulan hidup kami. Kami percaya Engkau memberikan setiap kami, Tuhan. Masih ada harapan, masih ada pertolongan di dalam Yesus. Terbukti kasih setiamu, terbukti salibmu, darahmu tercurah
besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. ku terima sekarang kemenangan dariku. Ku terima sekarang kemenangan dariku. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberikanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kami mau mengatakan kami percayanya kepada Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan Kau turun tangan, Kau turun tangan memulihkan, memulihkanku. Kau turun tangan memberkati, memberkatiku. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar bagi kami Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti
bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur boleh mengalami Tuhan dalam pujian penyembahan kami. Bukankah Tuhan pernah berjanji pada saat kami menaikkan pujian, Engkau mendirikan tahta yang besar di atas setiap pujian kami. Dan waktu Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di tahta Tuhan yang kudus, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut karena ada Tuhan bersama kami, Tuhan di dalam kami. Dan kami bersyukur kami punya Allah yang besar. Terima kasih untuk pagi hari ini Aba ya Bapa. Tuhan telah mengantarkan kami dengan selamat ke tempat ini. Semua oleh karena anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi doa kami, ini menjadi permohonan kami. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan duduk diam di hadapan Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, hati yang taat, dan seluruh hidup kami dikuasai oleh Roh Kudus. Jangan lewatkan setiap kami untuk Tuhan jamah. Berbicaralah atas setiap kami. Biarlah firman yang keluar di tempat ini, itu akan digenapi atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan. Mari umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan, amin, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Thank you. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi saya berterima kasih untuk hamba-hamba Tuhan, para pemimpin di tempat ini yang telah memberikan kesempatan Pak untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya boleh melihat wajah-wajah Anda semuanya dalam keadaan bersuka cita, amin. Walaupun dunia tidak sedang baik-baik saja, walaupun dunia sedang tidak baik, bahkan Indonesia pun sedang mengalami itu, tapi biarlah itu tidak menjadi hal yang mengganggu kita untuk beribadah kepada Tuhan, amin. Kita tetap berdoa, amin. Siapa yang suka berdoa? Biasanya kalau pertanyaan siapa suka berdoa pasti nggak nunggu lihat yang lain dulu naik tangannya. Siapa yang suka berdoa Bapak Ibu? Siapa yang merasa perlu berdoa itu setiap hari, setiap saat? Amin, puji Tuhan. Nah, doa adalah nafas. Seperti nafas, kita berbicara dengan Tuhan. Jadi kalau kita lupa bernafas, apa yang terjadi Bapak Ibu, Anda akan tahu sendiri. Akan butuh waktu, pertama masih tahan, berapa menit kemudian akan butuh waktu. Kita akan berpindah ke dunia lainnya. Jadi doa itu seperti sesuatu yang tidak boleh dilupakan. Doa itu setiap hari, seperti kita itu bernafas Bapak Ibu. Jadi kita mendorong Bapak Ibu semuanya di tempat ini untuk tetaplah berdoa. Mau keadaan sulit, mau keadaan baik, mau keadaan sedang diberkati, walaupun mungkin seolah-olah sedang tidak diberkati, karena Tuhan ingin melihat bagaimana sikap kita. Apakah anak-anakku ini datang kepadaku dipenuhi dengan doa, permohonan, ucapan syukur, atau malah datang dengan sungut-sungut. Nah, kita nggak mau umat gereja kita yang ada di tempat ini, keluar dari tempat ini, kita tidak berubah. Amin. Kita biarlah di dalam hadirat Tuhan kita diubahkan. Karena yang mengubahkan itu hanya Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus yang mampu mengubahkan kita. Amin. Kita nggak sanggup mengubah diri kita sendiri. Langsung masuk saja. Nah, bulan ini kita bicara mengenai koneksi ilahi melalui doa. Nah, saya buat itu ada kopi. Mudah-mudahan Bapak Ibu melihatnya seperti kopi beneran. Jadi tidak ngantuk Bapak Ibu ya. Pagi hari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, saya mulai dengan cerita ini, Tuhan mendengar doa Salomo. Bapak Ibu bisa baca ayatnya di tempat ini, di layar. Pada saat itu Salomo selesai membangun rumah buat Tuhan, bait Allah. Pada saat dia selesai membangun bait Allah, Salomo berdoa. Dan dikatakan untuk kedua kalinya Tuhan menampakkan diri kepadanya. Yang pertama dulu di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Nah, waktu Salomo selesai membangun dan dia berdoa, kembali Bapak Ibu, Tuhan datang. Jadi Tuhan datang bukan pada saat kita sedang melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas kita saja. Tetapi Tuhan datang pada saat, di ayat ini, waktu kita berdoa. Bukankah ada ayat firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan berkenan untuk ditemui oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kepada Tuhan. Nah, mengapa Salomo diberkati, Tuhan berkenan? Bapak Ibu harus tahu latar belakang sedikit daripada kisah ini. Daud pada saat dia masih hidup, Tuhan pernah berjanji, aku akan mengokohkan kerajaanmu, bahkan keturunanmu akan memerintah Israel. Dan Tuhan berjanji kepada Daud, karena pada saat itu Daud rindu membangun rumah buat Tuhan. Karena pada saat itu di bangsa Israel, kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, Tuhan itu tinggal di kemah.
di kemah yang dibuat oleh Daud dan orang Israel. Nah, Daud rindu pada saat itu. Waduh, bagaimana ya Tuhan, kenapa tinggal di kemah? Aku punya istana yang begitu bagus. Maunya Tuhan juga tinggal di tempat yang sangat layak, sangat bagus. Daud punya kerinduan. Tuhan melihat kerinduan Daud. Tetapi Daud didatangin oleh Tuhan melalui Nabi Nathan. Aku tahu, Nathan tolong ngomong sama hambaku Daud. Aku tahu kerinduan dia untuk membangun rumah buat aku. Aku tahu hatinya Daud begitu intim dengan aku. Makanya salah seorang di dalam Alkitab yang dikatakan berkenan di hadapan Tuhan adalah Daud, Bapak Ibu. Karena dia sampai dikatakan begini, Daud itu seperti memiliki detak jantung yang sama dengan Tuhan. Dia sangat mengerti apa maunya Tuhan, begitu Bapak Ibu. Sama seperti suami istri Bapak Ibu ya. Pasti kita harusnya udah bertahun-tahun sama, nggak ngomong, main mata, celik gitu masuk ketahuan apa yang dimaksud oleh istri saya, suami saya. Seperti itulah Daud dengan Tuhan hubungannya. Tetapi Nabi Nathan berkata begini kepada Daud, pesan Tuhan nyampe kepada Daud melalui Nabi Nathan. Daud, aku tahu kerinduanmu, tapi aku tidak akan memakai kamu untuk membangun rumah buat Tuhan. Tapi nanti ada satu orang anak yang lahir dari dalam diri kamu, dari keturunanmu, itulah yang akan membangun. Nah, Salomo adalah anak yang dimaksud oleh Tuhan. Salomo hidup di dalam perjanjian Tuhan dengan Daud. Bapak Ibu ada kata yang penting. Salomo hidup dan melakukan perintah Tuhan, membangun rumah Tuhan karena dia mengingat perjanjian bapaknya atau perjanjian Tuhan dengan bapaknya Daud. Jadi perjanjian Tuhan dengan bapaknya Daud, Bapak Ibu. Dia hidup di dalam doa melakukan apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada bapaknya Daud. Tetapi ada satu hal yang indah di sini Bapak Ibu. Anda lihat dalam ayat ini nanti kalau ada di alam ayat 4 dan seterusnya Bapak Ibu baca di rumah. Pada saat Salomo selesai membangun rumah buat Tuhan, dia menggenapi janji Tuhan melalui bapaknya Daud, dia yang membangun. Dan Tuhan berkata, aku akan tinggal kepada kalian di tempat itu selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ. Siapa Bapak Ibu yang rindu dalam hidupnya, mata Tuhan dan hati Tuhan selalu melihat kepada kita. Nah, kita harus melakukan langkah-langkah yang benar di tempat ini. Dikatakan dalam ayat yang berikutnya, ayat 4, saya nggak tampilkan di sini. Daud bukan hanya tinggal dan melakukan firman Tuhan yang telah dijanjikan sama bapaknya Daud. Tapi dikatakan Tuhan sendiri berjanji kepada Salomo. Jadi Salomo akhirnya memiliki satu perjanjian juga dengan Tuhan. Nah, kita rindu bahwa setiap doa-doa kita bukan hanya doa karena perjanjian orang tua kita dengan Bapak, orang tua kita dengan Tuhan. Tetapi biarlah kita juga merindukan waktu kita berdoa, Tuhan berkata, aku juga berjanji kepadamu bahwa engkau akan mempunyai keturunan di hadapanku selama-lamanya. Bahkan dari keturunanmu akan lahir satu raja yang abadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, Salomo waktu dia melakukan itu, dia memang melakukan karena perjanjian Tuhan dengan Bapaknya. Tapi waktu dia dengan sungguh-sungguh berdoa dan dia melakukan kehendak Tuhan, justru Tuhan yang berikutnya berjanji dengan Salomo. Nah, kita rindu. Siapa yang rindu Tuhan berjanji atas hidup kita? Dia berkata, Jo, aku rindu. Setelah kamu berdoa, setelah kamu melakukan ini perjanjianku akan keturunanmu. Nah, Bapak Ibu kita harus punya. Nah, ada satu hal yang penting di sini yang ingin saya sampaikan, bahwa doa bukan hanya rutinitas. Kalau doa merupakan rutinitas, Bapak Ibu tidak akan suka berdoa. Karena dia hanya rutinitas. Doa yang hanya diungkapkan dengan bahasa yang kita mengerti, bahasa Indonesia contohnya, dengan berbagai list doa yang kita punya, mungkin 5-10 menit Anda selesai mengucapkannya. Tapi doa yang bukan merupakan rutinitas adalah doa yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Doa yang mengundang Roh Kudus datang membantu kita berdoa. Dan di dalam doa Bapak Ibu harus ingat bahwa doa di dalam Tuhan itu adalah bukan doa yang sembarangan. Tapi dikatakan doa seperti yang Salomo lakukan. Dia berdoa di dalam covenant, di dalam suatu perjanjian. Dia berdoa karena ada perjanjian yang ingin dia dapat. Dia melihat ada kehendak Tuhan di dalamnya. Jadi doa jangan merupakan rutinitas. Tapi biarlah doa adalah satu tindakan kita ingin mengambil janji-janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di mana janji Tuhan ada? Janji Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Nah, Bapak Ibu kalau baca di firman Tuhan, ini merupakan satu ayat firman Tuhan yang judulnya itu adalah pengabulan doa. Bagaimana dia dikabulkan doanya. Jadi ini adalah satu tindakan Bapak Ibu. Bukankah kita dalam doa kita sering meminta,
kita mencari, mengetuk. Tetapi saya percaya meminta di sini bukan hanya meminta kepentingan pribadi. Kalau meminta kepentingan pribadi, Tuhan punya banyak di dunia ini Bapak Ibu. Semua minta untuk kepentingan pribadi. Mencari sesuatu untuk memuaskan hawa nafsu pribadi. Dan kita mencari pintu di mana kita ingin dipuaskan. Tuhan punya banyak. Dan Tuhan berkata, ada orang salah berdoa, doanya nggak dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia salah berdoa. Dia berdoa untuk memuaskan hawa nafsunya saja. Dia nggak pernah berpikir berdoa, orang ini nggak pernah berpikir doa, bagaimana saya berkomunikasi dengan Tuhan. Nah di dalam Lukas 11 ayat 1 ada satu kisah, pada suatu saat Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Nah Yesus sudah punya murid-murid Bapak Ibu. Tapi di sini hanya Tuhan Yesus yang berdoa. Murid-muridnya nggak ada. Di kisah yang lain dikatakan murid-murid bahkan nggak bertahan lama 1 jam saja untuk berdoa. Sampai Tuhan datang beberapa kali, kenapa kamu nggak tahan untuk berdoa 1 jam saja? Karena saya percaya mereka belum mengerti. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa, setelah berhenti berdoa, datanglah seorang dari murid-muridnya kepadanya. Ajarlah kami berdoa. Seorang murid yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam kisah ini memang murid-murid masih baru bergabung dengan Tuhan Yesus sebagai murid-murid. Ini hal yang wajar, tapi mereka bertanya, ajarlah kami berdoa. Sama seperti Yohanes telah mengajar murid-muridnya. Murid-murid bertanya bagaimana harus berdoa, Tuhan kami nggak ngerti. Karena mereka melihat Tuhan Yesus berdoa. Nah ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Nggak salah kalau kita berdoa untuk kepentingan pribadi, itu tidak salah. Tapi level kita harus naik. Jangan hanya berdoa untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan, kehidupan, kesenangan pribadi. Enggak salah. Seperti saya sampaikan tadi, Tuhan punya banyak listnya seperti di seluruh dunia Bapak Ibu. Jadi kita bukan hanya sendiri, kita itu sama dengan yang lainnya punya list. Enggak salah, tidak salah. Tetapi ada sesuatu yang kita harus tingkatkan, kita bukan berdoa hanya untuk kepentingan itu saja. Nah seorang murid bertanya, ajar kami berdoa. Nah apa yang Tuhan lakukan? Dalam Matius 6 ayat 10 ini ayat yang sebenarnya saling berhubungan ketika Bapak Ibu baca. Lukas 11 juga Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Tapi saya ambil dari Matius 6 ayat 10. Tuhan Yesus berkata begini diawali, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah ini doa yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Berarti sebenarnya Tuhan Yesus mempunyai rencana untuk bumi ini Bapak Ibu. Amin. Kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita harus pakai di sini pemikiran kita bahwa Tuhan Yesus punya rencana sesungguhnya untuk kita semua di tempat ini, untuk di muka bumi ini. Jadi Tuhan mengajarkan berdoalah, artinya sesuai dengan kehendakku kata Tuhan. Nah ini cukup berat Bapak Ibu. Kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita pribadi. Tuhan mengajarkan kehendak yang di surga harus dicari. Dengan cara bagaimana? Langsung saya katakan, datang berdoa kepada Tuhan. Amin. Siapa yang mau datang berdoa kepada Tuhan dalam hidupnya? Pak, saya berdoa gak punya waktu. Bagaimana kalau seandainya Tuhan berkata, saya lupa kasih nafas sama kamu gitu ya. Tiba-tiba kita udah gak ada di muka bumi ini Bapak Ibu. Tiba-tiba Tuhan lupa memberikan sesuatu buat kita. Sama seperti itu, kita harus tahu bahwa kita diciptakan dari gambar dan rupanya Allah. Sebagian daripada rohnya Allah itu ada dalam diri kita, yaitu nafas kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi dikatakan bahwa Tuhan punya rancangan buat bumi. Nah sebagai anak, kita tahu gak rancangan Tuhan untuk bumi ini? Sebagai anak bahkan mungkin kita tahu gak rancangan Tuhan buat diri kita? Apa yang ada di depan kita? Tuhan mau lakukan apa melalui kehidupan kita? Nah ini harus kita cari. Carinya gak susah. Masuk dalam jam-jam doa. Nah saya mengundang Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kita mempunyai begitu banyak jam-jam doa di tempat ini. Hari Kamis, hari Sabtu, Kamis malam jam 7, Sabtu pagi. Kami mengundang Anda untuk datang berdoa rame-rame. Karena kita bukan hanya bisa berdoa sendiri. Pak saya udah punya waktu berdoa sendiri Pak di kamar. Benar, Tuhan berkata masuklah dalam kamarmu, kuncilah, berdoalah. Dan itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan, amin. Kita perlu punya waktu pribadi. Tidak boleh punya waktu yang tidak pribadi dengan Tuhan. Kami pernah diajarkan begini, kalau kalian melayani 1 jam atau 2 jam di atas panggung ini, pemimpin pernah ngomong, berapa waktu lamanya kalian ada di rumah pribadi dengan Tuhan, persiapan. Kalau 2 jam
2 jam kalian di menara doa pribadi. Kalau 2 kali pelayanan 4 jam lah ada di menara doa persiapan. Bapak Ibu, berat ya Bapak Ibu, tapi jangan sampai kita melayani tanpa kita tahu Tuhan mau apa melalui pelayanan kita, amin. Jadi kita nggak sembarangan melayani, nggak sembarangan berdoa. Nah selanjutnya Tuhan mengajarkan bagaimana doa menjadi sia-sia jika tidak menyentuh esensi daripada rencana Tuhan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Artinya apa? Banyak doa yang Bapak Ibu sampaikan kepada Tuhan, berlembar-lembar, mungkin buku udah terjadi. Tapi kalau itu gak sesuai rencana Tuhan, sia-sialah semua doa kita. Inilah pengertian daripada ayat itu. Jadi harus kehendak Tuhan yang terjadinya. Yang pertama kita harus cari adalah bagaimana kehendak Tuhan atas hidup kita. Bagaimana kehendak Tuhan atas gereja. Bagaimana kehendak Tuhan terhadap keluarga kita, terhadap bisnis kita, bahkan terhadap bumi ini. Jadi kita bukan berdoa karena hanya kepentingan pribadi. Jadi biarlah doa-doa kita bukan hanya lahir daripada keinginan pribadi. Tetapi karena Tuhan yang berbicara, doakan ini, doakan ini. Ini janjiku yang pernah aku ucapkan. Doakan, doakan, doakan. Nah bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan? Nah ini jadi problem selalu Bapak Ibu. Bagaimana saya tahu kehendak Tuhan? Pertama tentunya Anda harus baca Alkitab. Begitu banyak kehendak Tuhan di dalam Alkitab. Problemnya adalah kita mungkin kadang kekurangan waktu untuk baca Alkitab. Kita malah lebih sering untuk membaca yang lain. Ya, lebih menarik Pak, karena kalau membaca yang lain itu berubah-ubah. Ada sesuatu yang baru. Alkitab gitu-gitu aja Pak, percayalah. Waktu Anda membaca Alkitab dengan bantuan Roh Kudus, mungkin itu Anda pernah baca 10 kali, tapi ada sesuatu yang baru tiba-tiba muncul. Amin. Ada pengertian yang baru, ada pewahyuan yang baru. Problemnya adalah kita perlu menyiapkan waktu. Nah, Roma 12 ayat 2 dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Allah dan yang sempurna? Kalau hidup kita sama dengan dunia ini. Nipu ya jalan terus, berbohong jalan terus, korupsi ya jalan terus. Pak ini dosanya dikit-dikit kok Pak, nggak ada yang tahu gitu ya. Ini dosanya kecil, enggak Bapak Ibu. Dosa kecil juga tetap dosa di hadapan Tuhan. Berubahlah di dalam Efesus 4:23, apa yang diubah? Dibaharui di dalam roh dan pikiran. Bapak Ibu harus tahu roh kita, waktu kita lihat kejadian Taman Eden, pada saat Adam dan Hawa berdosa, roh manusia cenderung untuk dikuasai oleh dunia. Sehingga kita rohnya itu menjadi kalah oleh dunia. Kita menjadi penuh rasa takut. Roh dunia itu kan ada rasa takut, kekhawatiran, amarah, dan segala tindakan perbuatan negatif lainnya. Nah, kita perlu dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Saya minta kunci. Perlu dibaharui di dalam roh. Artinya kita harus menyerahkan roh kita dipimpin oleh Roh Kudus. Pada saat Roh Kudus memimpin roh kita yang ada di dalam diri kita, saya percaya Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk menjadi manusia yang baru dan untuk memiliki buah roh. Anda akan menjadi orang yang dipenuhi dengan kasih, gampang mengasihi, dan buah roh yang lainnya. Dan di ujungnya ada namanya penguasaan diri. Jadi pastikan bahwa orang ada di sekitar kita, kalau dia nggak bisa menguasai diri, mungkin dalam hal makanan, ada makanan di meja, semua mau diambil Bapak Ibu. Mumpung gak ada yang ambil, saya ambil. Daripada orang ambil gitu ya. Nah ini kan sering terjadi di kota-kota yang lain Bapak Ibu, bukan di sini. Di kota-kota yang lain saya temukan. Saya pernah nemukan begini, ini anekdot tapi kejadian nyata Bapak Ibu. Teman saya pada saat lagi makan, kita udah antri Bapak Ibu. Kita antri, saya lihat dia ngambil makanan, selesai ngambil makanan, saya kaget di piring dia. Kenapa di piring dia ini kok tinggi banget? Ada lapisannya seperti burger gitu, ada lapisannya gitu. Tapi di piring Pak. Saya tanya, tapi saya lihat cuma nasi. Nasi, saya tanya, saya deketin, saya penasaran. Itu kenapa cuma makan nasi gitu tinggi? Oh enggak Bang. Lalu dia geser dikit. Rupanya di bawah sudah ada ikannya Pak. Sudah ada sayurnya, bener kayak burger. Jadi dilapisin lagi Bapak Ibu. Saya lihat dia ampun nih orang. Kenapa di badannya udah begini, makannya begini banyak. Nggak mikirin orang belakang. Jadi kita perlu sebagai manusia juga menguasai diri, amin. Salah satu buah roh yang paling terakhir adalah penguasaan diri.
Karena kalau Anda mempunyai kasih kata Anda, kita mempunyai kelemah lembutan, tapi kalau tidak ada penguasaan diri, orang bilang, wah ini kayaknya buah rohnya ini udah hilang nih, gara-gara orang lihat. Orang jadi tersandung gara-gara kita nggak mampu menguasai diri. Nah biarlah kita pada pagi hari ini, kita semuanya berada di dalam rohnya Tuhan. Kita suka berdoa Bapak Ibu, amin. Cari kehendak Tuhan di dalam doa kita. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa bagi keselamatan bangsa. Aku katakan jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa bagi keselamatan bangsaku. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, kita harus tahu bahwa Tuhan memiliki begitu banyak janji dalam firman Tuhan, amin. Nah saya nggak tahu, mungkin pernah ada Tuhan berbicara kepada Anda melalui hamba-hamba Tuhan. Tuhan pernah berjanji bahwa engkau akan begini nanti di depan, engkau akan begini nanti di depan. Tapi waktu kita nggak hidup di dalam perjanjian itu, saya percaya perjanjian itu tidak akan pernah kita capai. Sama seperti pada hari ini juga, Tuhan menginginkan kita untuk mengetahui janji-janji daripada Tuhan. Nah, perbedaannya covenant dengan perjanjian itu sangat berbeda Bapak Ibu. Perjanjian di dunia biasanya yang kita tahu, perjanjian yang ada batas waktu. Perjanjian kontrak bisnis dan kontrak lainnya pasti ada batas waktu. Begitu banyak persyaratan di dalamnya. Kalau Anda one prestasi, Anda akan diginikan. Anda akan mengalami ini. Kalau Anda begini, Anda akan mendapatkan untung seperti yang kita perjanjikan. Nah, perjanjian dengan Tuhan atau Tuhan berjanji dengan manusia, itu bukan perjanjian yang dibatasi oleh waktu, tetapi adalah perjanjian yang berlaku dari zaman ke zaman. Jadi tidak ada yang dikatakan, Tuhan dulu janji di perjanjian lama, sekarang enggak. Perpuluhan ada di perjanjian lama, waktu Tuhan katakan, kembalilah kepadaku, karena engkau telah meninggalkan aku begitu dalam. Dengan cara bagaimana Tuhan kami kembali? Dengan cara kembalikan persembahan persepuluhan dan khusus itu. Nah itu salah satu janji Tuhan. Kalau engkau kembalikan, kata Tuhan, Tuhan bilang begini, ujilah aku, kata Tuhan. Jadi enggak semua ayat firman Tuhan, enggak banyak bahkan ayat firman Tuhan mengatakan, Tuhan berkata gini kepada manusia, ujilah aku. Tuhan yang mengatakan ujilah aku. Hanya di ayat itu yang Tuhan berkata, ujilah aku, apakah aku tidak akan memberkati kamu, aku akan menghalau semua belalang yang ada di tanahmu, dan kau akan mendapatkan berkat. Nah Tuhan mempunyai perjanjian bukan hanya di perjanjian lama Bapak Ibu, amin. Tapi perjanjian Tuhan ada sampai selama-lamanya, selama bumi ini masih ada. Nah Daud juga dikatakan mengingatkan janji-janji Tuhan. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu. Peringatan ini adalah satu janji Tuhan di hadapan raja-raja. Dan bukan hanya Daud yang mengatakan, Tuhan engkau mempunyai janji. Musa pada saat bangsa Israel menyembah patung lembu emas, Tuhan ingin menghancurkan mereka karena mereka sudah berdosa dan melawan Tuhan. Tuhan gak mau, Tuhan ngambek Bapak Ibu. Aku gak mau nyertai bangsa ini lagi, biarin aja mereka jalan sendiri di padang gurun. Tuhan begging, Tuhan ngomong dengan Musa ngomong dengan Tuhan, Tuhan minta tolong Tuhan, minta tolong. Tolonglah Tuhan berjalan bersama dengan kami. Karena apa? Karena Musa mengingatkan lagi, ingatlah Tuhan kepada Abraham nenek moyang mereka, Ishak dan Israel. Dan hamba-hambamu itu sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri. Bapak Ibu sekali lagi Tuhan pernah berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel yaitu Abraham, Ishak dan Yakob. Musa mengingatkan kembali waktu mereka menghadapi deadlock, mereka tidak bisa bergerak, Tuhan gak mau nuntun mereka. Mereka kehilangan arah, Bapak Ibu itu satu tempat padang gurun yang mereka belum pernah ada. Tapi Tuhan menutup pintunya untuk hati orang Israel. Tapi Musa di dalam doanya, dia mengingatkan, Tuhan ingatlah Tuhan, ingatlah janjimu. Bahwa engkau akan menyertai bangsa ini, engkau akan menyertai keturunan bangsa ini. Bapak Ibu, saya nggak tahu bagaimana hatinya Tuhan waktu melihat Musa. Karena dikatakan Musa adalah manusia yang paling lembut hatinya di muka bumi ini. Bagaimana perasaan Tuhan waktu mendengar Musa
berdoa memohon, dan Musa mengingatkan kembali janjinya. Janji Tuhan loh yang diingatkan Bapak Ibu. Bukan janjinya Abraham kepada Tuhan, tapi janji Tuhan kepada Abraham. Daniel pada saat itu, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku, mengaku dosaku. Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian. Nah, sekali lagi dikatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang memegang perjanjiannya. Amin. Artinya Tuhan tidak akan pernah berniat untuk mengingkari janjinya. Dari pihaknya Tuhan sudah jelas, janji itu akan Tuhan berikan. Tuhan sudah sampaikan. Nah, secara teologis, perjanjian antara covenant yang dibicarakan di dalam Alkitab ini, secara teologis itu adalah perjanjian antara Bapa dan anak. Jadi kita ini adalah anak-anak Allah. Amin. Siapa yang anak-anaknya Allah? Dan dia adalah Bapaknya kita. Bapak pernah berjanji kepada anaknya. Nah, anaknya apakah tahu janji Bapaknya? Kalau sampai Anda nggak tahu janji Bapaknya, berarti hubungannya itu bagaimana Bapak Ibu? Hubungan kita akan diukur dari bagaimana kita mengetahui janji Tuhan atas hidup kita. Bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Hubungan antara anak dan Bapa, bagaimana kita mengetahui janji Tuhan, Anda masuk di dalam ruang-ruang doa Anda. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Saya percaya begitu banyak janji Tuhan yang belum digenapi dalam hidup kita. Amin. Mungkin sekarang berdoa, sepertinya Tuhan tidak ada jawaban yang saya melihat. Saya nggak ada lihat jawaban apapun. Sampai sekarang setiap hari saya berdoa. Bapak Ibu jangan berhenti berdoa. Amin. Tekunlah berdoa. Amin. Kembali ingat, doa adalah nafas. Jadi waktu kita lupa berdoa, sesungguhnya kita sedang lupa untuk bernafas. Kita sedang lupa untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan menciptakan doa, memberikan ruang waktu untuk doa adalah di mana Tuhan rindu. Supaya apa? Supaya kita memiliki hubungan. Nah, waktu kita sebagai anak mengetahui janji-janji Bapak kita, kehendak Bapak kita. Nah, waktu kita berdoa, Bapak Ibu kan kita yang sudah punya anak, kalau kita mengetahui janji-janji itu dan anak kita datang kepada kita, panggil namanya aja dari jauh, senangnya bukan main Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi saya percaya sama seperti Bapak, waktu dia datang, anak-anaknya datang kepada dia, dan dia berdoa datang dengan mengingatkan janjinya. Nah, inilah waktunya kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi jangan sampai doa merupakan satu rutinitas. Ya, kalau rutinitas memang doa kita akan sangat membosankan. Dan Anda tidak akan pernah bertahan lama di dalam ruang-ruang doa. Dan Anda tidak akan suka ikut dalam ibadah-ibadah doa. Sekali lagi dari tempat ini, bagi Bapak Ibu kami membuka ruang untuk melayani di dalam departemen doa. Nah, kami memiliki departemen doa yang orang-orangnya sudah ada di dalam. Tapi kami mengajak kita semuanya, kita terlibat. Jangan hanya puas duduk di bangku sebagai jemaat. Kita harus mengambil bagian dalam pelayanan, amin. Jangan hanya duduk di bangku. 2 tahun lagi masih di bangku yang sama. 5 tahun lagi di bangku yang sama. Takutnya nanti nggak ada orang yang datang untuk dudukin bangku itu. Karena kita sudah ada di situ. Kita cap ini duduk tempat duduk kita. Ada di kota kelahiran kami Pak, ada satu orang yang duduknya selalu di situ. Suatu saat ada orang yang duduk di situ, dia sampai berantem Pak, di dalam gereja. Karena dia udah punya cap, dia udah ada stempelnya mungkin di tempat duduk itu Bapak Ibu. Nanti kalau Anda geser bangkunya, dia akan tahu itu bangku saya pasti digeser. Nah, jadi jangan sampai Bapak Ibu kalau kami melihat begini, masih dia lagi gitu ya. Puji Tuhan, orang-orang lama gitu. Tapi kami rindu supaya Anda semua terlibat, amin. Minimal berdoa, kalau mungkin, ini mungkin. Kalau nggak memiliki keahlian untuk bermain musik contohnya. Minimal berdoa. Berdoa itu bukan hal yang kecil Bapak Ibu. Justru doa yang sekecil apapun itu merupakan langkah yang terbesar yang kita ambil. Amin. Banyak orang mengambil langkah-langkah yang beribu tapi lupa berdoa. Jadi dia pikir dia sudah melakukan sesuatu. Justru langkah kecil yaitu dimulai dari doa, Anda sedang mempersiapkan satu langkah yang besar. Bahkan Anda sudah melangkah dengan begitu hebatnya untuk mendapatkan sesuatu yang di depan. Nah, jangan lupa Tuhan Yesus dan Roh Kudus adalah pendua syafaat. Roh Kudus dalam kitab Roma dikatakan, Roh akan membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebagai manusia, kita lemah. Kita nggak tahu apa yang harus kita doakan, bahkan kita lakukan. Dikatakan rohlah yang akan mengajar kita bagaimana kita berdoa. Dan Roh Kudus yang akan menyampaikan kepada Bapa apa yang menjadi doa kita. Artinya Roh Kudus juga sedang berdoa Tuhan, Bapak Ibu.
sedang berdoa kepada Bapa di surga. Apa keluhan kita, apa permintaan kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Roh Kudus yang akan menyampaikan kepada Bapa kita di surga. Jadi kalau Tuhan Yesus dan Roh Kudus seorang pendoa syafaat, berarti sangat suka berdoa, kehidupannya adalah doa. Bagaimana dengan kita? Kita mengatakan kita adalah tubuh Kristus, kepala kita Kristus berdoa, tubuhnya gak suka berdoa. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Jangan sampai kepala suka berdoa, tubuh terpisah. Apakah kita layak menyebut kita tubuh Kristus, tetapi kita gak menyukai yang namanya berdoa? Jadi dikatakan mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Di ayat firman yang lain saya nggak tampilkan di sini. Kepada orang yang dikenannya, Tuhan akan memberikan kesukaan untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga orangnya suka memberi. Jadi Bapak Ibu kita tahu sekarang bahwa kalau ada orang yang nggak suka berdoa, mungkin kita perlu pertanyakan, dia berkenan nggak di hadapan Tuhan? Karena Tuhan berkata, kepada orang yang aku berkenan, aku akan menganugerahkan kesukaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Tindakan-tindakan yang benar. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berkenan? Saya berkenan Pak. Ayo doa. Tunggu dulu Pak. Itu nanti dulu. Itu yang urutan keberapa kali Pak? Wah, jadi pertanyaan Bapak Ibu. Tubuh kita adalah disebut rumah doa. Di mana itu adalah momen kita mengetahui janji-janji Tuhan. Jadi saya ingatkan kembali kepada kita semuanya dan buat diri saya juga. Bahwa momen berdoa bukan hanya momen untuk meminta sesuatu yang pribadi saja. Tapi jadikanlah itu momen di mana Tuhan, janji Tuhan yang mana yang harus aku lakukan. Tuhan mau apa untuk pelayanan saya? Tuhan mau apa untuk keluarga saya? Jadi saya percaya waktu kita melangkah dengan mengetahui janji Tuhan, saya percaya kita nggak akan takut Bapak Ibu. Benar, amin Bapak Ibu ya. Kalau kita udah tahu apa yang di depan kita, nggak mungkin kita takut. Nah, udah ada Tuhan kok yang informasikan sama kita. Sudah ada Tuhan yang memberitahukan. Nah, Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang akan membantu kita untuk mencapai apa yang ada di depan kita. Amin. Jadi berdoalah, jangan berhenti berdoa. Nah, ini ayat firman yang bagus banget sebelum saya tutup untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Siapakah pendoa? Orang sering mengatakan begini, menganggap mungkin pendoa adalah orang-orang yang tidak kelihatan di depan layar. Memang betul Bapak Ibu, para pendoa adanya di atas, di mana gitu nggak kelihatan ya. Tapi kuasa doanya itu bisa kerasa, di ibadah itu bisa terasa. Di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai. Nah Bapak Ibu kalau pelajari di beberapa versi Alkitab, versi bahasa Inggris tentunya juga ada, disebut mereka adalah watchman, mereka adalah pengintai, mereka juga ada disebut dengan pengantara, intercessor. Dia pengantara artinya dia berdiri di tengah-tengah antara Tuhan dan umatnya. Dan apa yang mereka lakukan? Sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Nah saya bikin kata berdoa karena saya lihat ada di arti yang lain di kamus Alkitab, di versi Alkitab yang lain, New Living Translation kalau saya nggak salah, ada kata berdoa. Tidak pernah berdiam diri artinya berdoa. Jadi pengintai atau kalau kita sebut sekarang ini kita seperti mengintai. Kita seperti melihat apa yang terjadi di depan kita. Apa yang Tuhan akan mau lakukan untuk bangsa ini. Apa yang sedang terjadi di bangsa ini. Seperti saat ini Bapak Ibu semua naik. Dan Anda tidak bisa mencegah itu naik. Kalau itu naik, naikkanlah intensitas doa kita, amin. Jangan takut. Kalau itu naik, jangan bersungut-sungut. Ayo masuk lagi dalam rumah-rumah doa kita. Dalam waktu-waktu doa kita. Cari Tuhan. Karena Tuhan ingin itu yang terjadi dalam diri kita. Jadi mereka pendoa, Yesus pendoa, Roh Kudus pendoa. Hendaklah kita sebagai orang percaya juga suka berdoa. Amin. Amin. Jangan pernah berdiam diri. Karena apa? Pendoa bertugas mengingatkan Tuhan. Tidak akan berdiam diri dan dikatakan apa? Hai kamu, maksudnya pengintai tadi, harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Jangan kamu tinggal tenang. Jangan biarkan dia atau Tuhan tinggal tenang. Sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Nah Bapak Ibu kalau kita mengalami ini dalam hidup kita, mungkin Tuhan seolah-olah tidak bekerja dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, karena Tuhan perlu diingatkan, bukan berarti Tuhan lupa Bapak Ibu. Tuhan punya janji begitu banyak, Tuhan bukan pribadi yang lupa.
Tapi Tuhan berkata di dalam ayat tadi itu, ingatkan aku, jangan janji-janjiku. Artinya kita sebagai orang percaya kita harus aktif bergerak. Kita tidak menunggu Tuhan curahkan semua, saya santai saja Tuhan. Enggak. Tapi sebagai orang pendoa, kita harus mengingatkan kembali kepada Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Anda harus ingatkan Tuhan pernah berjanji, Tuhan pernah berkata begini, genapilah atas hidup kami, genapilah sebangsa kami. Nah, kalau Anda melihat kondisi sekarang ini, mungkin kita akan mulai merasa khawatir. Kita merasa takut, kita hitung-hitungan, pengeluaran kita diperketat. Iya benar, Bapak Ibu harus diperketat ya Bapak Ibu ya. Tapi tali pinggang jangan terlalu ketat, kita ikat. Kita nggak bisa napas nanti Bapak Ibu, kan kalau ikat pinggang gitu ya. Tapi kita harus mengatur segala sesuatunya dengan baik, tapi jangan lupa untuk tetap mengingatkan Tuhan dalam doa-doa kita. Nah, kita sebagai orang-orang percaya di tempat ini, kalau kita melihat bangsa kita melihat pemimpin kita, jangan ikut dengan orang lain yang mengutuki pemimpin kita. Amin. Pemimpin negeri kita sudah berusaha dengan yang terbaik. Tentunya kita sebagai orang percaya kita nggak ngambil bagian itu, tapi kita menjadi seorang pengintai. Kita watchman, kita berada di satu tempat yang tinggi melihat, oh ternyata itu akhir daripada semua ini. Kalau orang yang di bawah yang sejajar dengan kejadian itu, dia tidak akan bisa melihat apa yang ada di ujung. Pemazmur waktu dia mengalami sesuatu yang berat dalam hidupnya, dia mengatakan begini, aku sebagai orang percaya malang tiap hari hidupku, aku ditimpa oleh kemalangan. Kenapa orang-orang yang enggak takut akan Tuhan gemuk-gemuk, mereka damai sejahtera? Tetapi Tuhan berkata, naik ke atas gunungku yang kudus. Waktu dia naik ke atas gunung Tuhan yang kudus, ternyata dia bukan hanya naik, hanya melihat Bapak Ibu. Bukan hanya melihat, tapi dia berdoa seperti tadi. Dia berdoa mengingatkan Tuhan. Dan akhirnya dikatakan dia bisa melihat ternyata, ternyata orang-orang fasik itu ujungnya di sana rupanya. Ketahuan rupanya ujungnya. Ternyata nggak benar cara mereka jalan. Akhirnya dia mengerti, ya udah, aku ambil waktu. Sama seperti kita, kalau Anda menemukan begitu banyak masalah, mungkin deadlock dalam usaha kita, deadlock dalam rumah tangga, saya nggak tahu apa yang Anda sedang alami. Jangan ambil waktu berdiam di tempat lain, tapi ambil waktu untuk berdoa. Amin. Saya mengundang Anda semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengejar Tuhan. Kejar Tuhan. Jadi Tuhan bukan hanya ada di depan kita Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata Tuhan ada di kanan. Bahkan di zaman perjanjian baru Tuhan ada di dalam kita. Jadi Tuhan gak jauh. Tuhan ada katanya sejauh doa. Benar. Karena apa? Tuhan bisa ditemui dengan berdoa. Anda akan menemukan segala sesuatu yang mungkin orang lain belum temukan. Ada rahasia-rahasia surga yang Tuhan nyatakan melalui doa-doa kita. Rindukah Anda untuk mengetahui apa yang ada di surga? Karena tadi dikatakan Roh Kudus yang akan memberitahukan kepada kita apa yang ada di surga. Kitab Daniel pernah berkata waktu dia di dalam masa doanya, tiba-tiba datang malaikat kepada Daniel. Dan Daniel berkata, dan malaikat berkata begini, Daniel, waktu engkau berdoa, keluarlah pewahyuan ini di surga. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Waktu Anda berdoa, ada sesuatu yang sedang digoncangkan di surga. Amin. Kita rindu, kalau Anda mungkin gak menemukan apapun jalan keluar masih tetap ada di dalam Tuhan. Amin. Hanya kita perlu berdoa. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Kami mau menaikkan lagu ini sebagai doa kami di hadapan Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Mari kita katakan sekali lagi pada Tuhan. Jadikan aku bait suci
kita musik saja nyanyikan lagu ini. Oh ralabasyana ralabayara, mari Bapak Ibu kita ambil waktu berdoa untuk negeri ini. Oh ralabayara ralabayara ralabasyana ralabayara ralabayara, mari kita ucapkan kata-kata berkat buat negeri ini. Kata-kata berkat untuk pemimpin-pemimpin negeri. Oh ralabasyana ralabayara 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 ralabayara. Pagi hari ini Tuhan kami mengangkat tangan kami. Kami berdiri di antara Engkau dan bangsa ini. Ampuni negeri kami Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan Yesus. Ampuni para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Oh ralamasana ralamo, kami perlu pertolongan Tuhan. Kami perlu pertolongan-Mu Tuhan. Bukankah Tuhan pernah berjanji waktu kami berbalik dari langkah kami yang jahat, Tuhan berjanji akan memulihkan hati setiap kami. Tuhan akan memulihkan setiap keadaan kami. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan, kami mohon pulihkan negeri kami Tuhan. Pulihkan, pulihkan. Oh, ralamasana ralamaya ralamu. Bagi Bapak Ibu yang mungkin mengalami masalah di dalam keluarga, dalam usaha, bisnis, apapun itu, berdoa, berdoa, berdoa. Ingatkan janji-janji Tuhan, ingatkan. Oh, ralamasana ralamaya ralamu. Berdoa untuk setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu gak tahu apa yang sedang mereka alami, tapi kami percaya waktu kami berada di dalam hadirat Tuhan, semua akan diubahkan ya Tuhan. Setiap masalah kami Tuhan akan angkat. Tuhan akan mampukan kami berjalan di dalam kekuatan daripada doa dan Roh Kudus. Oh ralamaya ralamaya, pulihkan, 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 pulihkan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Aku katakan sekali lagi, jadikan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan kota kami, bagi keselamatan kota kami, bagi keselamatan keluarga kami, bagi keselamatan keluargaku. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami berterima kasih. Kami percaya kami telah memperoleh pemulihan daripada Tuhan. Tuhan terus berikan kami roh yang menyala-nyala untuk berdoa di hadapan Tuhan. Biar kami boleh melihat bahwa doa bukan satu rutinitas, tapi biarlah doa yang kami lakukan adalah doa yang menyenangkan hati Tuhan. Amen. Karena kami mengerti apa yang Tuhan mau, dan itu yang kami doakan, dan kami percaya Tuhan akan disenangkan dengan kehidupan doa kami. Yes. Kalau kami boleh mengerti hari ini Tuhan, biar kiranya firman ini ada atas setiap kami, bertumbuh, berbuah, lebat, dan akan memberikan dampak untuk keluarga kami, memberikan dampak untuk pekerjaan kami, memberikan dampak untuk kota kami, bahkan negeri ini. Kami rindu agar setiap anak-anak Tuhan yang lahir, yang ada di gereja-gereja, kami menjadi pribadi-pribadi yang disenangi oleh begitu banyak orang. Oleh karena ada Tuhan yang mengubahkan kami setiap saat di dalam roh dan pikiran kami akan diubahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih buat hadirat Tuhan. Kami bersyukur kalau kami akan memberikan persembahan kami pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang telah mempersiapkan setiap persembahan. Persembahan apapun itu yang kami berikan pada hari ini, baik itu persembahan umum, persepuluhan, persembahan lainnya. Tuhan sendiri akan berkenan untuk menerimanya dengan senang hati. Terima kasih Aba ya Bapa, kami siap untuk memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin, amin, amin. Bapak Ibu, kita tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu telah mempersiapkan amplop, atau pada Anda bisa scan QRIS yang ada di depan Anda.
Mari kita memberi dengan hati yang dipenuhi dengan sukacita dan sukarela. Selamat memberi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jika Anda sudah memberikan persembahan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, oh iya, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Kami rindu untuk mengundang keluarga kami di tempat ini. Apakah ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami beribadah? Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Ada yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami? Wow, ternyata adalah semua keluarga yang sudah ada dari semenjak kemarin Bapak Ibu. Amin. Oke. Sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita lihat kiri kanan kita, tetaplah berdoa. Katakan tetaplah berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Jangan jemu-jemu sampai janji-janji Tuhan itu digenapi. Amin. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu tepuk tangan kami, rasa hormat dan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus. Kami mohon berkat-Mu untuk hamba-hamba-Mu, umat-Mu, para pengerja di tempat ini. Untuk 1 minggu yang akan datang, berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuntun kami agar kami tidak jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Tetapi kami boleh berhasil di dalam setiap bidang kegiatan kami. Sekali lagi kami bersyukur untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang telah Tuhan bantu untuk mereka lulus daripada sekolah mereka. Mereka naik ke jenjang yang lebih tinggi. Kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan. Terima kasih sertai terus perjalanan pendidikan anak-anak kami di tempat ini. Mereka menjadi orang yang terutama, orang yang berhasil. Dan mereka akan dicari oleh negeri ini. Oleh karena ada hikmat Tuhan atas mereka. Kami bersyukur sekali lagi ya untuk bangsa ini. Bersyukur untuk negeri Indonesia. Kami berkata shalom untuk Indonesia. Shalom untuk para pemimpin-pemimpin negeri ini. Biar damai Tuhan dari Sabang sampai Merauke itu ada atas negeri kami. Amen. Dan Tuhan jangan tinggalkan kami. Biarlah mata-Mu tetap tertuju atas setiap kami. Karena kami ada orang-orang percaya di negeri ini yang berjaga-jaga atas negeri ini. Terima kasih Bapak, kami mengangkat tangan kami. Berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami. Kami bersyukur untuk Bapak Pembina Rohani kami dari Jakarta, Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo. Kami bersyukur untuk gembala kami yang ada di Kota Medan, Bapak Daniel Edi Prayetno, gembala pembina kami Bapak Pendeta Bambang Yonan, beserta dengan seluruh staf pengembalaan dan tim pengembalaan. Bahkan kami mengangkat tangan kami itu hamba-Mu, orang tua kami, pemimpin kami dari tempat ini, gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insino Jinvan dengan seluruh keluarga. Kami bersyukur untuk kedua wakil gembala, Bapak Freddy Hutagalung, Bapak Jordan Hutagaul, untuk yang pastor kami Bapak Yehan Timotius, dan orang tua kami Bapak Daniel, dan seluruh kami ada tempat ini. Biar Tuhan yang menyatukan kami dengan kasih Kristus. Terima kasih Bapak untuk ibadah kami ini. Bahkan kami juga mengangkat tangan kami untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Kami mau berkata shalom, shalom Yerusalem. Diberkatilah tembok dan puri-puri-Mu. Biar kiranya keamanan ada atas Engkau Yerusalem. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan ibadah kami, untuk doa sembahyang kami pada pagi hari ini. Biarlah pujian, setiap doa, setiap apapun yang kami persembahkan itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Sebelum kami akan pulang melanjutkan kegiatan kami masing-masing, Tuhan yang menyertai kami dalam setiap langkah kami. Bahkan Tuhan berkenanlah Engkau untuk mencurahkan berkat-berkat-Mu atas setiap kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan wajah kita ke surga. Pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera pada Allah Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai pada hari ini, esok,
Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari umat Tuhan yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan Bapak Ibu.